Ishrah sadri Quran, imla qalbi Quran, wasli hayati Quran. Allah, Allah, Allahumma jama'na bi kitabika wanfa'na waj'alhu lana hisna wa hudan abadan wa aman. Baik warga, terima kasih Anda masih terus di 88 Pas Mandalika FM, Radio Lombok di Osama, obrolan seputar anak Mandalika. Ini berarti kita 2 pertanyaannya belum dijawab nih, Ustazah. Yang pertama tadi ada Pak Haji Muhammad Taufik di Kabul, kemudian Curang Jaler. Biar tidak kebablasan dilepas, seperti apa Ustazah? Iya, baik. Mungkin pertanyaan yang pertama dulu ya. Mungkinkah orang tua perlu punya sifat percaya diri dulu ya? Baik. Jadi sebenarnya contoh ulung dulu ya. Contoh ulung untuk anak-anak itu kan orang tuanya. Ketika orang tuanya tidak merasa percaya diri, bagaimana dengan anaknya seperti itu? Karena seperti kata pepatah, buah itu tidak jauh jatuh dari pohonnya seperti itu Mbak Hana. Jadi ketika anak itu misalnya kan anak itu di sekian jamnya bersama orang tuanya seperti itu, sekian jamnya bersama guru misalnya ketika anak itu sekolah. Jadi lebih banyak lebih signifikan itu on time-nya lebih banyak itu ya bersama orang tuanya. Jadi ketika anak itu umur usia-usia PAUD seperti itu, jadi apa yang dilakukan sama orang tuanya itu yang akan dilakukan oleh anak tersebut karena anak ini merekam. Kita sebagai orang tua itu sebagai modeling di rumah, sebagai motivator di rumah. Jadi apapun yang orang tua lakukan pasti anak itu akan melihat juga. Itu sebagai contoh ulungnya untuk anak-anak. Jadi kalau kita seperti kalau kita mau anak kita percaya diri seperti rumus yang tadi, anak percaya diri sama dengan orang tua harus mempercayai anaknya sehingga anak itu percaya diri, percaya dirinya itu tumbuh gitu. Berarti orang tua juga perlu punya rasa percaya diri. Dan tentu tidak menarik diri dari pergaulan juga mungkin. Akan dicontoh juga ya oleh putra-putri. Karena kan banyak juga misalnya nih Mbak Hana, contoh kecilnya aja ya. Ketika orang tua sering ngomel di rumah, jangan salahkan anak ketika dia juga akan ngomel-ngomel di rumah ke adiknya dan lain sebagainya. Ketika anak itu melihat orang tuanya mungkin memukul atau bengis lah. Ya jangan salahkan anak ketika nanti tiba-tiba anak itu melakukan hal yang sama gitu. Kadang-kadang kita berpikir siapa sih yang ngajarin begitu kan, padahal secara tidak sadar kita memperlihatkan sifat kita itu ke anak kita gitu secara tidak sadarnya. Begitu Mbak Hana. Oke, baik. Ke pertanyaan kedua, Elwawan Kurnia atau Mami Fatimah, silakan. Iya, diulang pertanyaannya Mbak Hana. Oke, ini cukup panjang ya. Jadi pertanyaannya kudu diulang. Baik, Mami Fatimah yang ada di Jurang Jaler ya, ikutan Osama, apa yang menjadi tolak ukur atau parameter atau contoh mungkin yang menentukan anak-anak kurang percaya diri, sudah percaya diri, atau malah over gitu warga ya, terutama anak wanita zaman now, terlalu dilepas juga mengkhawatirkan. Mungkin bisa kita coba ikuti rumus Sayyidina Ali mendidik anaknya 7 tahun seperti raja, 7 tahun tahanan, 7 tahun seperti sahabat. Itu yang ditulis nih. Iya. Silakan tanggapan Baik, Ustazah. sebenarnya yang menjadi barometer ya anak kita itu dia percaya dirinya ada atau dia over gitu ya. Apalagi anak-anak sekarang kan sebenarnya yang lebih over percaya diri itu lebih ke anak-anak remaja sih sebenarnya. Itu yang lebih kita khawatirkan. Tapi mungkin lebih banyak kita membahas tentang anak-anak yang usianya PAUD atau anak-anak yang usianya SD begitu. Tapi memang bagus seperti yang dikatakan oleh Mami Fatimah tadi, cara mendidik anak itu 7 tahunnya itu dia harus seperti raja. Jadi apa-apa harus kita layani, apa-apa harus kita berikan gitu. Sebenarnya bukan seperti itu gitu. Dia makan tapi dari dia umur 0 sampai 7 tahun begitu. Kan anak-anak kalau sudah 4 tahun kita harus
mengajarkan, misalnya makan sendiri, itu sudah harus kita ajarkan anak itu makan sendiri gitu. Kemudian kalau dia udah umurnya 5 tahun, dia harus bisa ke kamar mandi sendiri, apalagi sudah 6 sampai 7 tahun itu sudah SD, Mbak. Pas ya. Iya, jadi kayaknya kalau kita memberikan apa yang anak inginkan itu, memang boleh, tapi kita lihat apakah itu positif atau negatif nanti hasilnya ke depannya seperti itu. Kemudian 7 tahun kedua itu kita harus menjadikan anak kita sebagai prajurit. Iya. Jadi boleh-boleh saja kita jadikan anak kita prajurit. Tapi di umur 0 sampai 7 tahun itu, di situ kita contohkan anak itu apakah dia kira-kira mampu nantinya untuk menjadi prajurit. Jadi di situ kita memberikan bekal istilahnya Mbak Hana. Untuk anak-anak kita di umur 7 pertama seperti itu. Jadi kita contohkan anak-anak kita bagaimana pembentukan karakternya dulu, dan pastinya orang tua yang lebih memberikan contoh lebih gitu, memberikan contoh lebih bagaimana karakter yang baik untuk anak contoh, sehingga nantinya ketika umur 7 tahun kedua sampai 7 tahun ketiga mereka sudah siap dengan karena kan apalagi zaman sekarang ya Mbak Hana, banyak anak-anak perempuan misalnya yang tiba-tiba kita lihat itu anak SMP aja, itu udah kadang-kadang dia percaya dirinya itu di luar Mbak Hana. Ketika di rumah dia akan malu sama orang tuanya, malu berpose dan lain sebagainya. Tapi ketika dia di luar bersama teman-temannya, kita scroll misalnya Facebook dan lain sebagainya, kadang-kadang kita bingung gitu. Oh bisa ya ternyata anak ini. Bagaimana cara kita mengetahui hal-hal seperti itu gitu. Seperti yang saya ungkapkan tadi, kita harus berkomunikasi bersama anak, kita harus tahu dia kecil dulu seperti apa gitu. Kita harus paham kalau anak kita sudah terbuka ngomongnya sama orang tua, jadi kita akan mudah gitu untuk melihat atau bagaimana nih anak ini, apakah dia begini, apakah dia begitu, kita sudah paham sebenarnya gitu. Sehingga kenapa saya mengatakan di awal tadi apa yang harus dilakukan oleh orang tua, yang pertama saya ulangi kembali, kita harus ajak anak kita ngobrol, kita harus menumbuhkan bonding yang tinggi bersama anak kita, apalagi keterikatan antara kita bersama anak, apalagi seorang anak perempuan gitu Mbak Hana, jadi dia harus lebih dekat bersama ayahnya sebenarnya anak gitu. Perempuan itu sama ayah ya? Anak perempuan itu harus lebih dekat sama ayahnya, karena apa? Ketika anak itu merasa nyaman bersama orang tuanya, dia tidak akan mencari kenyamanan bersama orang lain begitu. Jadi dengan mudah kita mengetahui barometer anak dia percaya atau tidaknya itu seperti apa. Kita sudah tahu itu dari kecil anak kita begitu. Oke, bukan simsalabim langsung remaja langsung kita di awal begitu Mbak Hana, dan proses ini dilakukan oleh orang tuanya, oleh orang-orang sekitarnya seperti itu. Oke, baik, itu mudah-mudahan puas ya yang sudah bertanya. Silahkan kalau mau ada yang telepon interaktif juga boleh di 08175 707 684 untuk topik hari ini warga ya. Mengapa anak kurang percaya diri warga ya? Solusi-solusinya, tips-tipsnya juga sudah dibagi siang hari ini warga ya. Kemudian kalau misalnya ada anak yang kita kategorikan kurang percaya diri, entah malu-malu, tidak berani bersuara, tidak berani berekspresi, itu lantas siapa yang berperan penuh ketika anak merasa kurang percaya diri warga? Tapi nanti dijawab Ustazah, kita masih di 88 Pas Mandalika FM untuk Osama hari ini. Kita akan kembali setelah yang satu ini dulu warga.